Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 28 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Orang ini masih ingin menunjukkan effort dia untuk memberitahumu bahwa dia memang masih sayang sama kamu, bahwa dia masih cinta sama kamu. Dan aku lihat di sini masih ada keyakinan dari si dia bahwa dia memang masih membutuhkan kamu, masih mengharapkan kamu, masih menginginkan kamu. Dan bahkan di sini juga aku lihat dia itu menganggapmu sebagai soulmate ya, belahan jiwa dia, sehingga secara koneksi batin ataupun secara chemistry dia itu selalu bisa merasakan hadirmu. Terus itu juga kalau aku lihat keadaan dia ini memang lagi, oh enggak, sorry sorry, ada perasaan dari si dia ini un untuk meminta maaf ya kepada kamu karena dia sudah ya semacam kayak mengerti gitu ya, atau sadar gitu atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Dia sudah mendapatkan banyak pelajaran dari hubungan kalian sebelumnya. Dan aku lihat di sini dia masih tertarik sama kamu ya, masih masih ada ketertarikan sama kamu, dan masih ada gairah, masih ada passion ya ke kamu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih mengharapkan kamu ya, masih ada rasa suka dengan kamu. I want you. Ya, kalau aku lihat di sini orang ini memang menginginkan kamu ya. Cuman memang dia sadar, dia tahu banget bahwa dia selama ini tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Entah apa yang pernah dia lakukan, tapi dia merasa bahwa dia udah keterlaluan banget lah sama kamu ya. Dia sudah melewati batas sewajarnya sebagai sosok orang asing yang yang tertarik, yang punya ketertarikan sama kamu, tapi malah keterlaluan gitu deh. Entah dari tindakan, sikap, perbuatan atau apalah ya. Tapi orang ini merasa dia ngerasa em, dia udah keterlaluan banget sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini dia masih sering membuka-buka kembali percakapan kalian yang dulu pernah kalian lakukan ya, mungkin di media sosial gitu. Nah itu sebenarnya nggak dia hapus ya, masih ada dia arsipkan gitu ya, masih dia save gitu ya. Dan sesekali kalau misalkan dia rindu kamu, dia ya ingin bernostalgia ya, ya dia ngebuka percakapan-percakapan yang dulu pernah terjalin di antara kalian. Terus aku lihat di sini orang ini menyesal telah ngebohongin kamu, entah mungkin sampai sekarang atau mungkin ya dia sudah pernah jujur, tapi intinya orang ini merasa menyesal banget pernah ngebohongin kamu, atau dia merasa menyesal banget ngebohongin kamu. Ya masih mungkin bisa jadi masih ada rahasia yang dia sembunyikan sampai sekarang ya, atau mungkin ya dia pernah berbohong gitu sehingga membuat hubungan kalian akhirnya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau ditanya dia mencintaimu, of course di sini aku lihat dia masih mencintaimu, bahkan unconditionally ya. Orang ini tuh tanpa syarat ya, dia mencintai kamu.
Bahkan orang ini tuh tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus ya. Jadi kamu itu masih selalu ada di benaknya, masih selalu ada di pikirannya ya. Jadi masih belum bisa move on, orang ini masih belum bisa melepaskan kamu, masih belum bisa, energinya belum bisa pergi dari kamu. Orang ini kalau aku lihat ya selama dengan kamu, orang ini tuh menunjukkan apa ya, atau dia mungkin merasakan ya, dia merasakan, hubungan dia sama kamu itu ngebosenin gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak ketertarikan ya, ya mungkin karena ngebosenin itu, entah memang, apa namanya, tidak ada effort satu sama lain sehingga ngerasa hubungan ini flat, hubungan ini stuck, sehingga dia ngerasa hubungan ini tuh ngebosenin, tidak menarik ya. Bahkan kalau aku lihat di sini kan dia tidak cukup baik untuk pasangannya ya. Dia tidak cukup baik bagi kamu. Mungkin ya itu, dia dulu nggak pernah ngasih kamu effort ya. Dia nggak pernah menunjukkan effort sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini, kamu pun sebenarnya seneng ya, seneng sama dia. Cuman karena apa ya, orang ini cuek, sering meninggalkan kamu, sering mengabaikan kamu di sini, sehingga apa ya, hubungan kalian ini ya stuck kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kamu itu lebih banyak berjuangnya, kamu terus-terusan percaya dengan hal-hal yang padahal sudah jelas ya, bahwa orang ini tuh melakukan apa ya, permainan yang berulang gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan ini kan energinya, kalau aku lihat dulu dia pernah selingkuh ya, dia pernah selingkuh. Em, Kamu selalu terus-menerus apa ya, punya punya apa ya, punya pemahaman, atau kamu selalu memberikan dia kesempatan untuk berubah kayak gitu ya. Jadi sehingga kalau aku lihat di sini energi orang ini tuh memang selalu berulang ya, dia bolak-balik selingkuhin kamu, tapi karena sifat kamu yang selalu berpikiran positif sehingga kamu selalu punya pemikiran, oke, pasti kok nanti suatu hari nanti dia akan berubah. Tapi sayangnya di sini the Hierophant-nya reverse. So bagi kamu, jangan pernah mengharapkan apapun dari orang ini, terutama tentang hal-hal yang sering terulang terjadi. Sering terjadi, sering terulang ya. Sering terulang. Sering terjadi di hubungan kalian, yaitu tentang perselingkuhan. Oke, uh, mungkin dia setiap datang kamu selalu berpikir bahwa oh dia orang berubah. Tapi nyatanya sampai detik ini coba kamu pikirkan apakah dia berubah? Ya, kalau 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 aku lihat sih ya masih sama ya, masih suka nyuekin kamu, juga mungkin menghadirkan pihak lain juga di sini. Intinya sini lebih energi ke ini sih. Orang ini juga memang belum siap atau belum bisa terburu-buru ya. Dia juga belum terburu-buru sehingga orang ini juga sering mengabaikan kamu. Masih sampai sekarang kalau aku lihat masih sering mengabaikan kamu. Sehingga pesan dari The Hierophant adalah kamu jangan pernah mempercayai
situasi yang sering berulang di hubungan ini, gitu ya. Dan ini juga kalau aku lihat ada masalah komunikasi yang sangat kurang banget, yang sangat jarang banget, yang buruk banget ya. Bisa mungkin berbulan-bulan baru kalian nanti komunikasi, tahu-tahu udah ngilang lagi, ngeghosting lagi, nanti udah berapa bulan baru ada komunikasi lagi. Sehingga inilah yang membuat kesalahpahaman, miskomunikasi, terus itu juga kalau ada masalah-masalah itu tidak terselesaikan karena ya basicnya hubungan aja dalam komunikasi aja nggak ada gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Sehingga aku lihat hubungan kalian benar-benar apa terganggu banget. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ini dulu itu suka sekali menyembunyikan perasaan dia sejujurnya terhadap kamu. Jadi sebenarnya dia tuh sayang, suka sama kamu ya, klik lah sama kamu. Tapi dia masih mendenial. Dia pura-pura dia kayak nggak butuh, pura-pura dia nggak suka sama kamu. Ya intinya dia menutup-nutupi perasaan dia terhadap kamu. Sehingga di sini banyak kesalahpahaman juga di antara kalian, miskomunikasi juga ya. Dan kalau aku lihat juga orang ini tuh saat ini kayak sedang apa ya, mencoba untuk menerima wawasan baru atau mungkin dia baru memulai sesuatu yang baru. Intinya di sini kayak memperluas memperluas wawasan atau memperluas circle atau memperluas jangkauan pekerjaan seperti itu ya. Karena aku lihat di sini orang ini juga kalau tentang romansa dia juga memang belum terburu-buru juga untuk ada komitmen. Kenapa? Karena dia punya prinsip begini, mau sekuat apapun, mau diusahakan sebagaimanapun, kalau misalkan di salah satu dari kita memang belum siap untuk diajak komitmen, ya maka itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga orang ini tuh ada energi kayak kalau misalkan dia yang belum siap untuk berkomitmen, maka dia ada energi yang menunda ya. Kalau misalkan di sini kamu yang belum siap untuk berkomitmen, maka di sini dia sedang menunggu kamu sampai kapan kamu akan siap seperti itu ya. Jadi intinya The Hangman ini orang ini juga memang tidak terburu-buru dalam apa ya merealisasikan cinta ini ke dalam sebuah komitmen kayak gitu ya. Karena memang salah satu dari kalian ini memang belum siap untuk diajak komitmen sehingga orang ini berprinsip mau dipaksa kayak apa juga kalau memang keyakinan dari salah satu dari kalian belum siap untuk berkomitmen ya maka itu tidak bisa terjadi. Itu pun tidak orang ini juga orangnya nggak suka memaksa ya. Sehingga kalau aku lihat di sini ada energi menunggu waktu yang tepat gitu ya. Kapan waktu itu akan ada ya, kapan waktu itu akan diberikan untuk ya bisa menjalin suatu hubungan yang apa serius, yang komitmen. Bahkan aku lihat di sini entah ini kamu ataupun dia ngerasa gini, hmm, banyak sekali kekecewaan di hubungan ini karena hanya sebelah pihak doang ya, karena hanya sebelah pihak saja yang mengusahakan, yang berjuang, yang memberikan effort di hubungan ini. Sehingga bagi orang yang lebih banyak effortnya di hubungan ini tuh ngerasa kayak semua usaha, rencana, strategi, sekuat apapun dia mencoba untuk hubungan ini bisa tetap bertahan, hubungan ini bisa tetap langgeng, itu kayak nggak ada hasilnya gitu ya. Dia sia-sia dan bahkan kalau aku lihat di sini dia cuman ya buang-buang waktu, ya cuman dapatnya rasa lelah aja secara fisik, secara mental, secara emosional gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kayak ya nihil aja gitu, nggak ada sedikit pun apa ya keuntungan yang dia dapatkan, nggak ada sedikit pun balasan atau timbal balik dari apa yang dia lakukan untuk hubungan ini dari si pasangannya, entah ini kamu ataupun dia. Ya kalian situasikan aja lah ya, kalian kondisikan aja. Jadi kalau aku lihat di sini
sangat menguras energi banget ya. Kalau misalkan di sini kamulah yang sangat berjuang di hubungan ini, aku rasa kamu bener-bener lelah banget sama orang ini. Kamu kayak menyia-nyiakan waktumu yang selama ini mengharapkan dia, memperjuangkan dia. Kayak waktu kamu itu cuma terbuang sia-sia hanya untuk menunggu, mengharapkan orang ini berubah. Terus itu ya mengharapkan orang ini bisa memberikan kamu apa effort atau apalah itu ya. Jadi kalau aku lihat kamu hanya mendapatkan kekecewaan saja di sini. Tapi sayangnya dan herannya, kamu udah sadar, kamu itu udah tertampar gitu loh. Kamu udah tahu bahwa di sini cuman kamu loh yang berjuang dan tidak ada timbal balik. Itu hanya sia-sia. Kamu cuman mendapatkan kekecewaan, kamu cuman mendapatkan rasa lelah, ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, benar-benar sia-sia. Tapi herannya kamu masih tetap apa ya, punya pendirian untuk apa ya, memberikan dia kesempatan lagi gitu ya. Kamu masih ada pemikiran bahwa nih orang pasti kok nanti suatu hari nanti akan berubah, akan memperjuangkanmu, akan apa ya, memperbaiki hubungan kayak gitu ya. Sayangnya seperti itu kamu pemikirannya. Padahal di sini aku lihat kamu sudah lelah banget, kamu sudah capek banget. Ayolah, ya ini sudah menyakitimu berulang kali loh kalau aku lihat ya. Dan mungkin ini sudah bertahun-tahun loh hubungannya. Ya, jadi kayak buat apa gitu dipertahanin kalau seperti ini. Oke, kita cari kelanjutan ceritanya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Nampaknya kamu berdealing dengan orang tua tunggal di sini ya. Mungkin kamu berdealing dengan janda atau duda yang memang sudah punya anak, atau mungkin ini ya mantan suami istri ya, dari kalian. Intinya gini, Five of Pentacles itu menandakan adanya suatu kehancuran di hubungan ini, bahkan mungkin kalian saat ini tuh sudah berpisah, sudah bercerai, sudah ya udah putus hubungan kayak gitu ya, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada masalah yang em, orang ini hadapi ya, ada masalah yang orang ini hadapi. Terus itu ada perasaan ditinggalkan di sini. Entah ini kamu yang merasakan bahwa kamu ditinggalkan dia, atau kalau kamu tidak merasakan kamu ditinggalkan oleh dia atau ditolak atau diabaikan oleh dia, berarti dia yang merasakan bahwa dia ditinggalkan oleh kamu, dia ditolak olehmu, atau dia apa ya, diabaikan olehmu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini hubungan kalian sudah hancur, hubungan kalian sudah berpisah, hubungan kalian sudah ada yang bercerai, dan bahkan di sini uh, orang ini tuh punya suatu skandal ya, terburuknya aja deh, terburuknya punya suatu skandal tentang dia pernah melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral atau tidak beretika gitu ya. Ya mungkin dia pernah apa itu, menghamili anak orang, atau dia dulu pernah apa, apa ya, ya apa, berbohong, menipu atau apalah kayak gitu ya. Eh dan ada juga skandal ya, sampai ini loh, dia menghadirkan keturunan yang tidak sah. Ya berarti kan dia dulu pernah ini ya, ada mungkin sebagian dari kalian ini berdealing dengan seseorang yang memang dulu pernah punya masa kelam tentang apa namanya, MBA ya, sebetulnya MBA ya, kalau ya pernah memperkosa anak orang seperti itu ya, sampai terlahirlah sosok seorang anak yang ya kalau mungkin kalau di agama Islam tuh nggak sah ya, nggak sah, baik itu agama ya, secara agama itu tidak sah. Eh Terus itu juga aku lihat di sini ada juga ya masalah dari orang ini karena tidak apa itu namanya? Karena
sedang mengalami kesulitan uh, secara keuangan atau kesehatan, dan itu sampai sekarang belum selesai, kayak gitu ya. Itu juga yang membuat hubungan kalian saat ini tuh berpisah. Jadi nggak cuma hanya sekedar pengabaian ya, atau ditinggalkan atau ditolak ya, tapi ini juga karena orang ini tuh ternyata memang dari keuangan atau mungkin kesehatan dia yang belum baik-baik saja. Complicated ya, dan kalau untuk masalah setiap orang itu ya mungkin bisa beda-beda karena ini kan banyak energi. Jadi banyak yang tertarik energinya. Jadi kalian kondisikan aja keadaan orang ini tuh yang kalian tahu seperti apa. Tapi intinya di sini ciri-ciri orangnya adalah orang yang dulu pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral gitu ya dulu. Dan bahkan sampai menghadirkan sosok anak yang memang tidak sah secara agama. Terus itu, mmm, kalau aku lihat di sini, ya hubungan kalian sangat, apa itu namanya, sangat 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 bermasalah. Eh, tapi kalau aku lihat di sini, orang ini tuh saat ini ya, atau hari ini itu sedang di fase kayak semacam pengampunan gitu. Ya, jadi entah apa yang terjadi di masa lalu kalian ya, mungkin ya nggak cuma kamu aja yang tersakiti oleh dia, ya mungkin dia pun sebenarnya juga pernah tersakiti oleh kamu, dan dia juga ada emosi, ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa kecewa juga dengan kamu. Intinya di sini dia saat ini tuh lagi dalam proses atau dari fase pengampunan ya, dimana apapun yang pernah terjadi di masa lalu, oke, kita anggap itu sudah selesai, kayak gitu ya. Kita anggap itu sudah, apa ya, sudah tutup buku, kayak gitu, ya kalau aku lihat di sini. Dan ada energi orang ini pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu, pengen datang lagi ke kamu, karena memang di sini dia siap untuk memaafkan dan siap untuk meminta maaf, dan apa ya, dan melewati luka-luka atau penderitaan-penderitaan di hubungan kalian pada masa lalu. Dia ingin melepaskan rasa sakit yang memang dia pendam. Terus itu juga kalau aku lihat di sini akan ada komunikasi lagi yang terbuka dari orang ini ya, untuk berbaikan dengan kamu ya. Intinya di sini ada rekonsiliasi ya. Jadi gini, eh entah nanti kalian akan ada kata maaf atau tidak, tapi intinya di sini ketika dia datang, berarti dia sudah tidak mau mengungkit lagi apa yang pernah terjadi di masa lalu. Yang lalu biarkanlah berlalu. Oke, kita tahu bahwa dia dulu pernah selingkuh mungkin ya. Ya udah, dia berharap kamu sudah tidak lagi mengingat itu, sudah tidak tidak lagi mengungkit itu, gitu ya. Baik orang ini nantinya akan mengucapkan kata maaf atau membahas masa lalu, tapi kalau aku lihat di sini baik dia ngebahas ataupun tidak, intinya orang ini tidak mau lagi ngebahas atau mengingat-ingat atau apa itu namanya, mempermasalahkan lagi masa lalu kalian ya. Dan kamu pun ya sejujurnya dia juga punya rasa sakit hati sama kamu, tapi ya karena orang ini kalau aku lihat kayak takut sendirian ya, sehingga orang ini tuh mau nggak mau, walaupun dia punya rasa sakit hati juga sama kamu, dia akan mengabaikannya. Dia akan membuang itu semua, dia akan melepaskan itu rasa sakitnya. Ya walaupun ya mungkin banyak gitu ya. Ya kan setiap orang nggak semuanya suci ya. Pasti juga ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. Intinya orang ini ketika nanti dia datang, memang serius dia itu hidup pada masa ini. Yang masa lalu udah biarin aja, tutup buku aja, mau nanti dia ngebahas ataupun tidak. Tapi orang ini kayaknya lebih ke nggak pengen deh ngebahas-ngebahas masa lalu. Yang penting ketika dia datang, kamu tahu bahwa
dia masih ada di sisimu, dia masih menginginkan kamu, dia masih cinta sama kamu. Itu aja ya. Jadi dia benar-benar akan ngebahas tentang masa sekarang gitu ya. Masa yang masa yang nanti saat orang ini datang gitu ya. Dia kayak akan apa ya? Ya mungkin ketika mungkin kamu bertanya yang simple-simple atau yang ringan-ringan gitu ya pertanyaannya tentang masa lalu, ya mungkin dia akan menjawab. Tapi kalau misalkan kamu sampai menjudge atau apa cari ribut, hati-hati. Ini orang hilang-hilangan lagi nanti ya. Intinya seperti itu. Ketika orang ini datang, dia sudah mengabaikan, sudah melupakan, sudah tidak mau lagi mengulang-ulang masa lalu gitu. Dan kalau aku lihat ya, ketika nanti dia datang, ini ada potensi bahwa orang ini akan lebih terbuka ya, menunjukkan tentang keinginan dia. Karena kalau aku lihat di sini mungkin sebagian dari mereka itu ada prospek tentang ingin melamar kamu, uh, atau bahkan di sini ada yang ingin ngajak kamu nikah kayak gitu ya. Ada prospek di sini. Terus itu juga kalau aku lihat ya dia akan lebih sentimental, dengan keterbukaan ya untuk menunjukkan emosi orang ini, untuk menunjukkan perasaan orang ini terhadap kamu seperti apa, ya kalau aku lihat ketika nanti dia datang. Terus itu juga aku lihat emang orangnya, kalau dibilang tuh orangnya imajinatif ya, orangnya kreatif, imajinatif. Terus juga sayangnya orang ini memang karakternya tuh sensitif banget sehingga kamu mungkin kalau ngomong itu agak keras dikit tuh kayak nganggep marah gitu loh sama dia sehingga orang ini gampang banget sakit hati sama kamu. Makanya aku bilang tadi sejujurnya gak cuma kamu aja loh yang sakit hati, orang ini pun ngerasa sakit hati karena ternyata memang karakter dari orang ini tuh orangnya sensitifan kayak gitu ya. Kayak mungkin mungkin ya, mungkin dia ini sukunya suku apa sih? Jawa gitu kan, lemah lembut ya orangnya. Nah, kamu mungkin orang Sumatera yang memang notabene kalau ngomong itu agak keras gitu ya, load-nya, apa sih namanya, suaranya kayak gitu ya, intonasinya. Jadi ketika kamu ngomong sama dia, dia dia ngiranya kamu itu marah-marah sama dia sehingga orang ini sakit hati. Jadi ya perjelas aja sih kalau menurut aku ya perjelas aja karena memang karakter orang ini kuat banget, memang orangnya sensitif banget. Terus itu kalau ngomong lebih diperjelas, lebih diperlengkap niat, maksud, apa mau tujuannya ya, baik kamu ataupun dia. Kalau misalkan dia cuman ngomong setengah-setengah setengah ya, biar apa ya, biar clear gitu ya, biar jelas hubungan ini mau dibawa kemana ya. Kalau memang menurutmu masih ada yang mengganjal di hatimu ya langsung ditanyakan gitu ya. Jangan diengge-engge aja, jangan iya-iya aja. Eh karena di sini kalau aku lihat memang ketika nanti dia datang itu dia akan menunjukkan reaksi, menunjukkan apa ya? Ya kesentimentalan dia ini loh. Ya dia akan menunjukkan effort semacam ya effort ya kalau nggak dari tindakan ya mungkin dari perkataan. So ingat di sini dari awal ada di hierophantnya reverse. Jangan pernah percaya dengan sesuatu yang berulang ya. Tetap klasifikasikan lagi ya niat dari orang ini, tujuan dari orang ini dan kata-kata yang memang dia ucapkan dengan tindakan yang dia lakukan. Apakah sinkron ya? Karena kalau em, apa ya, kalau kalian terus percaya percaya seperti yang dulu-dulu, ini hubungan nggak akan kelar-kelar, nggak akan nggak tahu kemana arahnya gitu ya. Kalau memang kalian masih mengharapkan orang ini, tapi kalau misalkan kalian nggak mengharapkan orang ini ya sudah gitu ya, abaikan saja gitu. Karena memang kalau aku lihat juga selain sensitif orangnya, sejujurnya memang orang ini penuh gairah sama kamu ya. Sejujurnya memang ada gairah, gairah cinta ya, bahkan gairah seksual pun ada. Cuman sayangnya memang orang ini tuh orangnya naif ya, you know lah naif ya. Naif tuh ya
kadangan apa yang di mulut sama di hati beda, apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia tindakan beda gitu ya. Sehingga harus hati-hati. Dari awal sudah dikasih tahu nih, ada di hero pen. Jangan terlalu percaya dengan sesuatu yang berulang. Oke? Okay? Aku rasa cukup deh, segitu aja ya. Oke, mungkin mungkin nanti dia akan datang tiba-tiba ya. Kamu mungkin akan terkejut juga sih. Tiba-tiba nih ke orang ini datang ya. Padahal mungkin kamu sudah mulai move on, mungkin kamu sudah tidak tidak mau kepikiran dia lagi. Kamu benar-benar pengen let it go dari orang ini. Tiba-tiba dia datang. Intinya orang ini akan datang dengan kejutan ya. Terus itu juga kalau misalkan apa ya, kamu menerima dia lagi, ya, menerima dia lagi, akan banyak kejutan. Yang pertama itu akan banyak kejutan dari si dia. Kejutannya ya bukan hanya sekedar hadiah, tapi ya mungkin tentang keadaan dia sebenarnya, jati diri dia sebenarnya, dia berasal dari keluarga yang seperti apa, keadaannya sesungguhnya seperti apa. Itu mungkin intinya akan mengejutkanmu, bahkan sampai kamu terheran-heran kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin akan ada rasa kekaguman juga sih ya. Jadi selain terheran-heran juga kamu akan menemukan kekaguman juga dari sisi lain orang ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya? Kamu akan menemukan sisi di mana orang ini tuh punya sesuatu yang beda dari orang-orang lainnya kayak gitu. Entah apa ya, tapi intinya nih orang kayak dari sekian banyak orang yang kamu temui ya, yang mungkin pasangan-pasangan kamu yang dulu-dulu, tapi orang ini tuh punya sesuatu yang beda gitu dari mereka semua, dari mereka-mereka yang dulu mungkin pernah ngejalin hubungan dengan kamu atau ya apa kenalan kamu gitu. Ini orang ada sisi yang beda dan itu mungkin bisa ngebuat kamu kagum atau terheran-heran atau terkejut gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.